Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di gereja bersama saudara seiman kita untuk dapat boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru kami rasakan setiap hari. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah kami dapat boleh berjalan dengan baik. Ini kami umat-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami mau datang menyembah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau datang menyembah Engkau ya Bapa pada hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami sembah Engkau, Bapa-Ku. Menyembah Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Oh, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Oh, Engkau ada bagi kami. Ada bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa kami tidak takut Tuhan. Kami tak mau cemas sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi kami sembah, kami tinggikan Allah yang hebat, Allah yang perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, begitu banyak Tuhan perbuatan-perbuatan heran, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tidak ada satu pun apapun di dunia ini yang seperti Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan perlahan-lahan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kami tidak pernah mau takut, kami tidak pernah mau gentar, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
segala pengagungan dan kemasyuran hanya kami tujukan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, satu-satunya Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah yang layak dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kita menyembah Allah yang hebat dan perkasa, amin. Amin. Dia satu-satunya penebus kita. Yesusku luar biasa, Yesusku Allah yang hidup. Haleluya.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, amin. Amin, karena Dia layak menerima pujian kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Diundang para petugas kolektor yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolektor. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang besar, Engkau layak terima pujian dan penghormatan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu membawa korban persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami umat-Mu dengan penuh sukacita, dengan tulus hati kami berikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap memberi sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini sambil persembahan dijalankan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita mau senantiasa selalu bersyukur, amin. Amin. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap menyembah Tuhan Yesus. Karena dalam suka, dalam duka, kasih Tuhan tetap sama bagi kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau begitu sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hidup hanya karena kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami.
Saat ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang senantiasa menjadi penuntun langkah kami, pedoman hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Boleh sambil angkat tangan, sama-sama kita katakan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama percaya kuasa-Nya. Kami terima saat ini Tuhan. Kami terima kemenangan demi kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Oh, kami takkan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau yang telah berjanji dan Engkau setia. Engkau selalu menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Iman kami bersepakat, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu ya Bapa. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, oh kami punya Tuhan yang besar. Engkau Allah setia, Engkau yang berjanji
Engkau yang menggenapi Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya hati kami terbuka, kami siap diajar, dilawat, dinasehati lewat firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami sekalian, sebab kami siap buka hati dan sendengkan telinga dengar firman-Mu. Maka berbicaralah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Shalom. Apa kabar di pagi siang hari ini Bapak Ibu? Semuanya dahsyat, semuanya luar biasa, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Karena rasanya sudah sekian lama kita tidak bertemu. Tetapi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-Nya. Dan doa saya adalah biarlah damai sejahtera dari Tuhan melingkupi setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, izinkanlah saya menyampaikan tema firman Tuhan kali ini adalah merenovasi hati. Temanya apa saudara? Merenovasi hati. Kenapa hati kita perlu direnovasi saudara? Kalau saudara lihat sungai di Jakarta yang hitam kemudian penuh sampah udah gitu bau. Kalau orang Jawa bilang itu namanya bleketek. Do you know what's the meaning of bleketek? Hati manusia pun seperti itu saudara. Bisa hitam penuh sampah, bau lagi. Maka perlu direnovasi. Kalau saudara punya rumah, kemudian udah kotor, modelnya ketinggalan zaman, jamur di sana sini karena lembab. Maka saudara berinisiatif agar supaya rumah itu nampak elok kembali. Caranya bagaimana? Caranya adalah direnovasi. Gedung saudara, tempat kerja saudara, udah ndak nyaman, bau, bleketek lagi di dalamnya saudara. Perlu direnovasi. Hati kita pun sama seperti itu. Tanpa kita sadari saudara, kita menciptakan hati kita seperti itu jadi busuk. Hati kita jahat, hati kita kotor. Dan akhirnya itu tidak nyaman bagi roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Karena hati itu adalah bait Allah. Yang setuju bilang amin. Iya.
Maka kita harus memiliki yang namanya kesadaran agar supaya kita mampu merenovasi kembali. Coba kita lihat pendahuluan saya catat demikian. Kata renovasi bukan lagi kata asing bagi kita. Terlebih bagi para kontraktor, tukang dan toko bangunan. Apalagi yang profesinya itu saudaraku sekalian berkait dengan bangunan tersebut. Atau hal-hal yang berbasis properti. Mereka sangat akrab terhadap kata renovasi karena itu adalah bidang kerja atau profesi yang mendatangkan cuan. Cuan, duit, hepeng, doi, yotro. Maka pada saat kita bicara tentang cien, fulus, duit, hepeng, haya, itu menyenangkan. Betul tidak? Maka renovasi itu memiliki arti memperbaiki, membuat baru kembali, dibuat bagus kembali, dibagusin supaya indah dan nampak elok serta asri. Karena kecenderungan hati manusia ini saudara bisa berubah-ubah. Hari ini bilang I love you, besok I tendang you. Tapi di sini sih bapak-bapak sama ibu-ibu enggak begitu ya. Amin. Di Tangerang sana banyak. Coba kita lihat ayatnya saudara ya. Apa yang perlu kita buat indah, bagus, dan apa yang perlu kita perbaiki. Coba buka layer yang ketiga. Kita sepakat dulu saudara untuk mengerti apa sih hati itu. Dalam bahasa Ibrani kata hati diterjemahkan dengan kavet. Yang memiliki padanan arti berat atau dihormati karena berkait dengan organ tubuh yang sangat vital, yang sangat penting dan harus selalu dijaga. Seperti apa? Keinginan kita, kehendak kita, perasaan kita, cita rasa, karsa, kerja dan lain-lainnya saudara. Maka kata kafet ini saudara yang berbasiskan dengan kata berat atau dihormati, saya kasih contoh begini. Pada saat saudara punya persoalan dan pergumulan, biasanya manusia tidak suka dan selalu menghindari persoalan dan pergumulan. Pada prinsipnya manusia hidupnya itu ingin berdamai bukan hanya kepada sesama, kepada alam terlebih kepada Tuhan. Tetapi tanpa pernah kita sadari bahwa ternyata persoalan pergumulan itu tanpa pernah kita undang. Ia adalah keadaan yang paling rajin berkunjung di rumah kehidupan kita. Tiba-tiba mendadak keadaan itu membuat hati kita terkaget-kaget, ketenangan kita tiba-tiba hilang, sukacita hilang, kebahagiaan hilang. Karena ada mungkin orang tertentu yang menyakiti hati kita, rasanya berat. Kita pikirin siang dan malam. Akhirnya capek juga kita mikirinnya. Betul tidak? Haleluya. Saudara misalnya punya beban harus bayar hutang. Cien fulus duit hepengnya belum ada. Udah gitu kita ketar-ketir. Karena apa saudara, nanti kalau jatuh tempo kita kena denda. Wah bahaya. Gak bisa tidur. Itu berat. Berkait dengan hati saudara. Nih bukan pikiran. Pikiran itu saudara akibat dari sebuah hati yang tidak tentram, tidak tenang. Maka kita mikir. Dan hati itu saudaraku sekalian perlu kita maintenance. Perlu kita tata, perlu kita rapikan. Kenapa? Kalau tidak kecewa. Saudara yang punya sakit hati, pernah dikecewakan orang, punya dendam, kemudian akar pahit saudara. Perhatikan. Engkau sebenarnya pada saat menyimpan hal itu dalam hatimu, engkau telah kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Engkau adalah orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupmu. Bukankah tujuan utama kita dalam membangun rumah tangga untuk menikmati yang namanya bahagia? Halo jamaah. Betul tidak? Betul tidak? Amin? Iya. Iya. Apalagi engkau juga perjanji tetapi perjanjian kita sendiri yang ingkari. Itu juga nyakitin saudara. Apalagi udah jadi kebiasaan. Waduh udah jadi habit. Itu tidak mengenakan. Apalagi itu terjadi pada orang dekat. Yang buat janji tapi tidak digenapi. Nyakitin tidak itu saudara?
Halo? Makanya manusia itu sering kali menyakiti sesamanya. Tuhan tidak pernah nyakitin hati kita. Kadangkala lewat persoalan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita hadapi, saudara. Itu sejatinya adalah proses sebuah pelatihan. Agar supaya otot-otot iman kita itu menjadi kuat. Betul? Haleluya. Persoalan. Tidak pernah diundang, dia ujuk-ujuk datang aja. Aduh, bikin was-was. Apalagi kita udah janji, udah ngutang, kemudian janjinya tidak ditepati. Waduh. Itu saudara, yang kita kasih utang kadangkala dia lebih galak daripada kita pada saat jatuh tempo. Betul? Udah giliran nagih. Kan gua udah bilang kayak lu gak percaya gua aja. Ntar kalau udah ada duitnya gua kasih. Coba dia lebih galak loh. Tapi waktu pinjem, aduh dia sopan minta ampun saudara. Aduh tolonglah bantu saya. Nyakitin tuh. Jadi yang sering nyakitin itu manusia, Tuhan tidak pernah nyakitin. Makanya kalau saudara nggak bisa buat janji dan nggak bisa nepati janji, jangan berjanji. Makanya orang Kristen nggak boleh utang. Yang boleh apa? Kredit. Podo wae Pak Pendeta. Haleluya. Selama kita bisa bayar nggak apa-apa kan saudara? Setuju tidak? Iya. Makanya ya saudara jangan bikin janji yang mengecewakan. Makanya kan ada lagunya itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Au! Pakai au lagi kenceng. Haleluya. Betul? Amin saudara. Itu berat. Berat. Kafet yang lain yang dihormati. Ketika saudara misalnya naik gaji, berkat nambah. Perasaanmu gimana? Untung atau cuannya banyak, perasaanmu gimana? Jawab saudara. Senang, betul tidak? Senang. Saudara pasti melakukan satu sikap timbal balik menghormati orang yang memberkati saudara. Bisa bos kita, bisa teman kerja kita, bisa teman bisnis kita yang memberkati kita. Kita ngucapin terima kasih, kita beri hormat dia. Maka pada saat Tuhan memberkati hidup kita saudara. Maka sudah sepantasnya lah sikap kita hormat kepada Tuhan. Itu kafet. Datangnya di hati. Munculnya dari sebuah kesadaran. Kenapa saudara? Kalau kita tidak melakukan itu tidak tahu bersyukur kita. Saudara tahu apa artinya syukur? Bukan hanya sekedar mengucapkan ucapan terima kasih. Tetapi menerima semua keadaan-keadaan yang baik maupun tidak baik kita terima. Karena itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, sehat, enggak sakit-sakitan. Patutlah hati kita menghormati semua apa yang Tuhan berikan atas kita. Bilang amin. Betul tidak saudara? Haleluya. Iya. Itu namanya hormat. Kalau enggak begitu saudara, Tuhan itu pernah menyesal menciptakan manusia. Coba lihat ayatnya. Nih kita baca. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama saudara. 2 iya. Ketika dilihat Tuhan bahwa apa? Bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan apa saudara? Hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Tuhan menyesalah. Bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Pasal 6. Inilah dasarnya kenapa Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Mulai dari sini ayatnya saudara. Dan pasal 6 itu tentang Nuh. Pada saat manusia dimusnahkan dengan air bah. Karena kecenderungan hatinya berbuat dosa. Dihukum manusia, dihabisin oleh Tuhan saudara. Disisakan 8 orang. Dan sampai hari ini penghukuman itu tidak pernah terjadi lagi. Menghabisi manusia dengan unsur air. Banjir full manusia habis. Tinggal berapa? Tinggal 8 orang. Dengan harapan mungkin Tuhan. Kalau saya boleh berpikir, menginterpretasi saudara masuk dalam pikirannya Tuhan nih kalau diizinkan. Mungkin saya akan berkata, dengan harapan adalah supaya manusia tobat sadar, tidak bikin dosa lagi. Tapi kenyataannya
8 miliar manusia memenuhi bumi saat ini. Apakah semua orang baik saja, saudara? Ada ilalang, ada gandum di dalamnya, tumbuh sama-sama. Pada saat manusia dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah, ada sebuah perjanjian dengan Nuh. Bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghabiskan manusia dengan air bah. Betul? Dan setiap hujan nih, ada pelangi kan? Mengingatkan agar supaya manusia ingat Tuhan yang pernah menghukum. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya dengan pelangi untuk tidak lagi menghukum. Tetapi peringatan-peringatan seperti itu, saudara, peringatan ya, ada. Akhirnya manusia juga bikin dosa lagi itu, Sodom dan Gomora. Dihabisi oleh Tuhan itu 2 kota, Sodom dan Gomora. Karena perbuatannya juga telah memilukan hati Tuhan. Dihabiskan dengan apa 2 kota itu? Dengan apa, saudara? Api dan belerang. Perhatikan baik-baik sekarang ini, saudara. Saya ajak mengaplikasikan zaman dulu sampai sekarang. 2 unsur air dan api itu terjadi sekarang ini. Di Libya, 22.000 orang hilang dan mati karena air. Berapa banyak orang yang kebakaran dan berapa orang yang meninggal. Sebagai peringatan kepada manusia, Tuhan tidak akan pernah lagi. Tapi bumi telah dirusak oleh manusia. Dan akhirnya banjir bandang di sana sini, kebakaran di sana sini. Sudah lihat sekarang suhunya kota Jakarta 38 derajat tapi rasanya seperti 42 derajat. Sebagai peringatan buat kita untuk memperbaiki batin kita, hati kita. Supaya enggak rusak, enggak kotor. Makanya kita perlu sadar dan ingat kepada Tuhan segala kebaikannya. Yang setuju bilang amin. Ya, makanya bapak-bapak suami istri atau suami yang kecenderungannya suka bikin sakit hati istri. Di sini sih suaminya baik-baik semuanya sih. Saya percaya dan saya doakan. Amin Pak. Yang amin ibu-ibu. Amin Pak. Amin Pak. Amin Pak. Nah, kasihan tuh istri ya. Kalau kita sakit itu pasangan kita itu setengah jiwa kita itu Pak. Haleluya. Disayangin Pak. Coba suami istri yang sebelahan. Jangan sampai ya hidup istri itu iramanya ada 2, irama penyesalan dan doa. Kesetiaan ini bukanlah sandiwara, berkorban untukmu, kadangkala kecewa. Itu jeritan istri Pak, dalam bentuk penyesalan Pak. Tapi dia bawa dalam doa, dia angkat tangannya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Dia sedang doa itu. Makanya Pak jangan pernah sakiti pasanganmu Pak, amin Pak. Ibu-ibu lagi yang amin, amin. Ibu-ibu juga begitu, jangan suka sakiti hati suami. Karena engkau adalah penolong, bukan penodong, perongrong, apalagi penggonggong. Amin Bu. Supaya akur bahagia. Karena semua tujuan hidup kita untuk menikmati yang namanya bahagia. Tapi kalau hati kita busuk, kotor, bau saudara. Itu malaikat saja itu bubar. Roh Kudus saja minggat, gak betah tinggal di bait yang bau bleketek seperti itu. Maka apa yang harus kita buat nih? Jawabannya coba lihat klik. Yang pertama saudara yang harus kita buat itu. Kita harus menyadari bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Sama-sama baca yang keras. Hati adalah, lihat firmannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah apa saudara? Terpancar kehidupan. Engkau mau hidup saudara. Rawat baik-baik rohani kita supaya tidak mati. Jasmani kita supaya hidup sehat, tidak sakit-sakitan kita rawat. Iman kita supaya tidak mati kita rawat. Dengan apa? Segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan.
Kehidupan itu bukan hanya waktu kita hidup di bumi ini sambil ketawa. Karena ketawa itu juga tanda bahagia, betul? Betul? Pada saat saudara tertawa, tersenyum, bahagia enggak? Bahagia dalam keluarga itu, tertawa dalam bahagia. Itu harus ada dalam kebersamaan. Bilang sama-sama, ada dalam kebersamaan. Semuanya bilang, ada dalam kebersamaan. Jadi bahagia itu dinikmati oleh keluarga, komunitas kecil dalam keluarga itu. Nikmati bahagia, saudara. Saya kasih contoh lah sederhana. Saudara punya tetangga nih, sendirian sore-sore lagi panas sambil kipas-kipas. Kemudian saudara, untuk menunjukkan rasa bahagia, dia tinggal sendiri di rumah itu. Kemudian dia keluar teras rumah sambil minum kopi, kemudian ngemil di situ ada cemilan, cepulut, ceblas, dia minum. Dia ketawa habis minum. Habis itu makan cemilan. Dia ketawa. Saudara, engkau tetanggaan, lihat tetanggamu sendirian, tidak ada siapa-siapa, tapi dia tertawa. Coba, kira-kira menurut penilaianmu, tetanggamu itu kenapa? Halo? Bahagia kan? Tapi pikiran, kenapa dia ketawa sendirian ya? Edan ya? Edan ya? Edan ya? Edan ya? Jadi bahagia itu dinikmati bersama-sama. Walaupun suasana girang kita, hati kita, senang kita, saudara. Bisa kita wujudkan. Saudara, ntar pulang ya. Ada teman kita, jemaat kita, kemudian mau nyegat mobil sendirian. Ketawa dia. Nggak ada siapa-siapa kiri kanan, mau nyegat mobil tapi dia ketawa. Hatinya lagi girang. Orang tetap akan bilang apa? Dan iki wong iki. Iki piye ta? Dewean ngene kok nungguin mobil kok guyang-guyu. Ini bukan bahasa roh ya saudara ya. Iya, bukan bahasa roh. Ini bahasa Jawa ini. Nah, saudara akan berpikir gila dia. Tetapi perhatikan. Saudara lihat tetanggamu yang lain, saudara. Bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kumpul di sore hari yang sama, menu yang sama. Habis itu mereka ketawa. Penilaianmu gimana? Lihat tetanggamu. Satu keluarga begitu tertawa, tersenyum bahagia. Engkau akan bilang, wih enak ya keluarga itu bahagia ya. Betul tidak? Sama-sama perasaannya, tapi satu sendiri, yang satu sekeluarga. Maka engkau akan menilai bahagia keluarga itu. Makanya Pak, Bu, dengerin baik-baik. Jaga irama bahagia ini jangan sampai hilang surga yang Tuhan taruh dalam hatimu. Yaitu kasih dan cinta. Itu surga yang Tuhan taruh dalam hati kita. Makanya pada saat engkau dulu pacaran dengan istrimu Pak, hatimu girang kan? Bahagia, betul tidak? Ibu-ibu juga begitu kan? Biasanya dandan habis mandi itu jam 5 sore, ini dari jam 3. Mau nunggu pacarnya mau datang itu. Dari jam 3 udah dandan, udah mandi, coba bayangin. Padahal baru datang jam 7. Karena hati girang, ada cinta, ada kasih di dalamnya. Itu tidak boleh dirusak. Bapak-bapak juga ngerasain kan? Dulu mandi tidak pernah nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ini nyanyi-nyanyi sampai 1 jam dia. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Wih, girang hatinya, bahagia hatinya. Betul? Tahu lagu itu Pak? Tahu Pak? Ibu tahu? Tahu lagu itu? Ah, ketahuan umurnya udah berapa kan? Haleluya. Jangan rusak surga itu dalam hatimu. Maka jaga hati dengan segala kewaspadaan. Tapi coba kalau disakiti terus hati lagi sedih, nyanyinya nggak begitu. Knife, cuts like a knife. You got the way my heart. All my life. Ingat susah kan? Iya. Tahu lagu itu? Ketahuan umur muda berapa. Lihat tuh saudara, lihat. Ini yang namanya kewaspadaan yang harus kita jaga. Jangan rusak. Surga itu jangan dirusak. Itu surga yang selama ini engkau buru, dah Tuhan taruh dalam hati kita.
Betul tidak? Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 4-7 itu kan tentang kasih itu. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu sabar. Coba ganti dengan nama saudara. Misalnya nama saya, Julius itu sabar. Masa ya? Julius tidak cemburu. Oh ya? Nah itu perlu untuk apa saudara? Kita bercermin kepada kebenaran itu. Nah yang kedua, hai anakku dengarkanlah dan jadilah bijak. Apa saudara? Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kebijakan itu bukan di sini. Kalau saudara mau belajar apapun pengetahuan-pengetahuan di dunia ini, di sini nih. Tapi untuk jadi bijak engkau harus mengerti hatinya Tuhan. Maka kebijakan di sini, di jalan yang benar itu adalah pola berfikirnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke kiri, jangan ngelawan saudara. Tuhan bilang lurus, lurus. Tuhan bilang berhenti, berhenti. Karena Tuhan akan menyatakan kehendaknya buat kita. Agar supaya kita tahu bahwa hati kita adalah pusat kehidupan dan Tuhan sedang menuntun kepada kehidupan itu. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Yang kedua saudara. Apa yang harus kita perbaiki? Yang kita perbarui dalam hati kita. Kita renovasi dalam hati kita. Supaya nampak elok, nampak indah. Yang kedua itu adalah hati kita. Kenapa hati kita? Baca sama-sama yang kedua. Hati adalah pusat kesucian. Katakan pusat kesucian. Doa dari pemazmur lihat saudara. Dia sadar bahwa kadangkala dia buat salah. Kadangkala dia buat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia berdoa. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuh lihat tuh saudara. Karena Tuhan akan menjumpai manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah kesucian. Itu di mana? Hati. Di hati, saudara. Karena mata kita suka bikin dosa, mulut kita apalagi, ya ampun. Dia kalau marah, sampai setan aja lus-lus dada. Gua setan nih. Tapi mulut gua enggak kayak orang itu tuh. Katanya orang Kristen, gila itu mulutnya. Itu pasti itu, waktu dibaptis monyongnya masih di atas, di permukaan. Jadi enggak kelelep, makanya dia kalau ngomel, ya ampun, bibir bimolinya muncul. Bibir monyong 5 cm, bimoli. Belum dibaptis tuh. Tapi kalau di sini sih ibu-ibu semua bapak-bapak udah dibaptis ya. Udah kelelep sampai mulutnya kan? Iya. Aduh, itu ya saudara. Makanya orang sampai lus-lus dadang lihat dia udah enek. Gua kalau dia lewat enek deh gua. Kenapa? Model begitu. Enggak jadi berkat. Dia kalau lewat aja orang udah berpaling. Tuh berita CNN. Cerita nenek-nenek muncul lagi. Nah yang kayak begitu saudara, aduh enggak mengenakan, betul kan? Kalau ada orang kelakuannya kayak begitu juga saudara juga aduh haya sentai pong cecilang koa ku cao san la seca sing ku cao kon poi yang artinya hanya Tuhan yang tahu. Saudara enggak tahu kan? Iya, sampai lus-lus dada. Ada ya orang, ada saudara. Kadangkala orang itu diizinkan oleh Tuhan untuk menyambangi rumah kehidupan kita. Karena melalui orang itu kadangkala Tuhan izinkan agar supaya otot-otot imanmu dilatih, kesabaranmu itu dilatih. Kalau ada orang aneh model begitu, saudara tidak perlu marah-marah. Contoh nih Pak, bapak-bapak kalau ke tol mau buru-buru nih ya. Tiba-tiba ada orang di jalan kan sebelah kanan untuk apa saudara? Ini mendahului gitu. Ada orang tiba-tiba anteng jalannya enak aja. Jangan sampai kita terprovokasi saudara. Kita perlu jaga batin kita.
Karena banyak kita di jalan itu terprovokasi. Goblok nih orang, tolol nih orang ini. Supaya tidak terprovokasi dan hati kita tidak rusak, kita mengerti keadaan orang itu. Ikuti pola dia berpikir tuh. Nah itu bijak namanya. Ikuti pola berpikir dia. Oh mungkin dia baru beli mobil baru, dia ingin menikmati jalanan. Kita langsung oh iya ya maklum lah. Terus kedua, oh mungkin dia merasa masih kita bel kasih sen gak mau minggir. Jangan terprovokasi. Mungkin kita ngomong dalam hati, oh dia lagi menikmatin jalan neneknya. Dah biarin gak apa-apa, cari tempat yang lain. Jangan terprovokasi, saudara, kita jaga supaya anteng hati kita, betul? Gak sampai marah, padahal kita mau buru-buru nih saudara. Karena mau nyalip ke kiri, ada yang lagi pelan lagi. Mau nyalip yang sebelah kirinya, ada yang lebih pelan lagi. Mau ngelewatin bahu jalan, melanggar. Kemudian ada truk yang lagi parkir. Hayya. Akhirnya kita tetap kasih dem lagi kan saudara. Enggak mau minggir. Enggak apa-apa. Enggak usah rusak hati kita. Dalam hatimu ngomong aja begini. Itu orang memang tolol sih. Gitu. Tapi kan enggak marah. Kita ngerti keadaannya kan saudara. Ya dah ya memang tolol dah. Jadi bapak tetap sabar. Ibu-ibu tetap sabar. Yang penting sampai aman. Hati kita tetap girang, betul tidak? Iya, itu artinya. Makanya pemazmur doa, tahirkanlah aku Tuhan, aku sering bikin dosa. Bersihkan hatiku Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau roh Tuhan itu udah tinggal, saudara meninggalkan kita, aduh kita yang rugi. Engkau yang rugi saudara, bukan Tuhan. Kita ninggalin Tuhan, sorry to say. Bukan Tuhan yang rugi. Kita yang rugi. Haleluya. Betul. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa saudara? Nanti yang akan ketemu sama Tuhan hanya ada 2 kelompok manusia saja. Kelompok manusia taat atau yang disebut setia dan jahat. Dua-duanya ketemu Tuhan enggak? Halo? Dua-duanya ketemu Tuhan enggak? Dua-duanya ketemu Tuhan. Kelompok manusia yang namanya setia dan jahat ketemu sama Tuhan. Tetapi kalimat Tuhanlah yang berbeda pada saat menemui kita. Pada saat kita sebagai orang setia, Tuhan akan berkata, hei hambaku, sabaslah engkau mari masuk dalam perjamuan anak domba. Betul? Ada penyambutan. Tetapi yang jahat juga Tuhan ketemu sama mereka loh saudara. Tapi kalimat Tuhan berkata, hei engkau pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Karena aku tidak mengenal engkau. Waduh, itu keadaan yang sangat mengerikan. Makanya mulai hari ini saudara lebih baik saudara takut akan Tuhan. Daripada ketakutan tatkala engkau bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Maka dalam segala irama hidup kita harus penuhi dengan ucapan syukur. Hati kita tidak perlu ngedumel saudara. Terima keadaan itu sebaik-baiknya. Diberkati Tuhan, haleluya. Belum diberkati Tuhan dan akan diberkati, haleluya. Amin. Gak usah ngomel mulut ini. Ibu-ibu, kalau engkau diberkati dan bisa beli tas baru gitu yang bermerek. Louis Vuitton kah itu, Hermes kah itu dan lain sebagainya. Bersyukur. Yang harganya berapa banyak itu? Bisa puluhan bahkan ratusan juta. Haleluya. Nah ibu-ibu nanti kalau musim hujan. Ngelihat ibu-ibu yang bawa tas branded. Itu ketahuan dari mananya? Waktu musim hujan. Kalau dia kekep itu tasnya saudara. Lebih baik dia yang kehujanan daripada tasnya. Itu merek branded. Itu branded tuh. Mahal, pasti mahal ya. Dia lebih baik dirinya basah daripada tasnya yang basah. Tetapi kalau saudara lihat ada orang jalan terus tasnya di atas kepala. Ditutupin itu kepalanya dengan tasnya. Orang bilang, bu, kasihan itu tas kan mahal. Begini mah banyak Tanah Abang. Haleluya. Ya, bersyukur. Kalau toh engkau mau pakai yang tidak bermerek tetapi itu ya
kita gunakan sesuai dengan fungsinya, apa salahnya saudara? Tetap bersyukur, amin. Nah itu hati yang terbuka sama Tuhan. Tuhan akan gantikan hati yang baru lagi loh saudara. Tiap hari dibagusin, tiap hari dipermoi, dipoles, dibagusin, dicat lagi. Nah, supaya indah, enak, nyaman ngelihatnya saudara. Nah yang ketiga, ini yang terakhir saudara. Tadinya mau 15 cukup ketiga aja. Waktunya udah mau habis. Yang ketiga saudara, coba lihat. Apa yang perlu kita bagusin? Hati. Karena hati adalah pusat iman dalam apa saudara? Penentuan keselamatan. Makanya jangan pernah hilang keselamatan kita yang Tuhan telah anugerahkan buat kita. Kenapa saudara? Karena keselamatan itu nilainya mahal. Keselamatan itu adalah tubuh Kristus yang terpecah, darah yang tertumpah. Agar supaya tubuh kita tidak terpecah oleh karena dosa dan darah tidak tertumpah oleh karena dosa. Tuhan menggantikannya agar supaya saudara bersih di hadapan Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercela. Hati kita juga bersih. Karena iman adalah penentuan keselamatan. Iman itu apa sih? Kalau saudara tahu nggak kata iman apa artinya? Kan setiap hari beriman, nyanyian iman banyak. Apa artinya iman? Iman dari kata aman. Dalam bahasa Ibrani yang artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memegang tangan Tuhan sekuat-kuatnya, gak mau melepaskan. Artinya dalam situasi apapun saudara, engkau gak akan pernah melepaskan Tuhan. Itu iman. Jadi percayanya full, penuh, tanpa syarat sama Tuhan. Itu artinya iman. Itu menentukan keselamatan. Hidup kita tidak lama saudara. Alkitab mencatat di dalam Mazmur 90, 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Kalau tidak kuat kurang dari itu saudara. Nah 3 dimensi usia manusia telah dilakukan oleh Tuhan loh. Pada zaman penciptaan awal sampai Nuh saja saudara. Nuh usianya udah 600-an. Yang paling tinggi atau paling panjang usia manusia sejak manusia diciptakan oleh Tuhan dan bumi diciptakan oleh Tuhan siapa namanya? Metusalah. Metusalah usianya 969 saudara. Itu Metusalah. Kalau Metu benar saudara, lebih itu. Itu salah dia udah panjang. Habis saudara ada yang begini dengerin ya. 969 loh saudara. Itu berkurang. Zaman Nuh tinggal 600. Zaman Musa turun 120 tahun. Sekalipun Musa berkata, mataku masih tajam melihat, pendengaranku masih tajam untuk mendengar. Dan kekuatanku masih kuat seperti umur 80-an, 40-an. Tetapi kalau Tuhan bilang, Musa stop di 120. Stop. Baru kemudian turun di zaman Pemazmur 70 sampai 80 tahun. Dan sampai sekarang belum diperbaiki. 3 kali Tuhan merubah usia manusia. Jangan nanti kita berdoa, Tuhan mertuaku udah 73, cerewetnya minta ampun. Tuhan angkat dia Tuhan. Udah dapat bonus 3 tahun, kualat saudara. Jangan lakukan itu. Doakan mertuamu, doakan siapapun. Belas kasihan biar turun atas kita, amin. Haleluya. Karena kita punya iman yang kuat. Sehingga kita mampu menjaga irama hidup kita. Sehingga senantiasa hidup itu dipenuhi dengan syukur. Sukses buat saudara, maju terus. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kalau ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi. Haleluya, kita bangkit berdiri saudara yuk. Saudara diberkati bilang amin. Kita bangkit berdiri, satu pujian indah kita menyanyikan bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti. Ya lagu itu ya. Abadi tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saja angkat pujian ini, angkat tanganmu. Musim akan selalu berganti. Yes Lord. Semuanya angkat tangan, kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Amin. Biar musik saja mengalunkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, mari rasakan kehadiran Tuhan pada saat kita masuk dalam perenungan firman masing-masing. Apa yang sedang kau alami saat ini? Sedang susahkah hatimu? Sedang menangiskah hatimu? Sedang ada pergumulankah? Sakit penyakit yang sedang kau alami? Ingatlah, wanita pendarahan punya iman kepada Tuhan. Dalam hati dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya pasti aku sembuh. Dan itu yang dia lakukan. Hasilnya dari keyakinannya adalah mujizat. Mujizat Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti sampai dia datang. Karena Tuhan juga berjanji, aku akan menyertai kemanapun engkau pergi sampai kesudahan zaman. Percayakan hidupmu. Jangan terintimidasi dengan keadaan. Situasi boleh sulit, hatimu tidak boleh sulit. Keadaan sedang bergejolak, hatimu jangan bergejolak. Engkau punya hak untuk memaintain hatimu sendiri supaya tidak rusak, tidak kotor, tetap nampak elok, nampak indah. Itu adalah hasil keputusan kita.
Jangan pernah menyerah terhadap keadaan apapun. Sekalipun engkau sedang ada dalam masalah besar, tetapi imanmu harus berkata, aku memang punya persoalan besar, tetapi Allahku adalah Allah yang lebih besar dari masalah yang besar sekalipun. Maka engkau akan berdiri sebagai pemenang. Baharui hatimu, renovasi hatimu. Jangan dirusak oleh hal-hal yang kotor, dendam, pahit, kekecewaan, sakit hati. Lepaskan pengampunan, bebaskan rohmu. Tuhan ada di sini, Dia siap menjamahmu, memulihkanmu. Kalau ini juga menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hamba-Mu melepaskan berkat atas umat-Mu. Mereka yang meletakkan tangan kanannya di dada, Hamba-Mu doa di dalam nama Tuhan Yesus. Barui hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia. Biarlah hati kami bersih, tidak ada kepahitan, akar pahit, dendam, kecewa. Tetapi Tuhan gantikan dengan hati yang baru, hati yang bersyukur, hati yang beriman. Bahwa iman itu adalah pusat dari keselamatan yang Tuhan telah sediakan dalam nama Tuhan Yesus sebagai anugerah yang besar. Hamba-Mu doa yang susah hati pulang dari tempat ini, mereka akan bergirang, mendapatkan sukacita dan bahagia. Mereka datang dengan kelemahan, mereka pulang membawa kekuatan yang baru dalam firman Tuhan. Dan mereka yang sakit, tidak enak badan, kami percaya pulang membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Satu persatu Tuhan memberkati. Pengembalaan di tempat ini kami ucapkan berkat. Hamba-Mu Bapak Sam sama Ibu, Tuhan berkati, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Sehingga tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik, ditambahkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan berkat-berkat tanpa batas dilepaskan oleh Tuhan, baik berkat bumi, berkat langit, berkat surga, berkat kehidupan. Berkat masa depan bersama dengan Tuhan, Tuhan lepaskan atas kami sekarang. Sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu, bertumbuh berbuahlah lebat dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan hanya pandai untuk mendengar, tetapi kami pandai untuk melakukannya. Tuhan selalu menolongku. Yes, angkat tanganmu saudara. Yes. Tuhan selalu menolong. Dia mengenyangkanku. Seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Antoni yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan kolekte yang kedua, di mana kolekte yang kedua ini dananya akan kita pakai untuk menunjang dana Natal kita di bulan Desember. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu di siang hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa.
Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah Engkau memakai persembahan ini, berkati persembahan ini ya Bapa, untuk menunjang dana Natal kami di bulan Desember Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Tuhan, shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku, bukan sekedar pendengar ya, tapi menjadi pelaku. Ingat, selalu mengingat apa yang sudah disampaikan oleh hambanya dan kita lakukan ya. Terima kasih kepada Pak Antoni yang hari ini sudah menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan saudara, adakah di antara saudara yang baru di atas juga, yang baru pertama kali datang ada? Kayaknya kalau di atas semuanya sih jemaat lama ya. Kalau yang baru pasti ke bawah. Semua Tuhan memberkati baik yang di atas maupun yang di bawah. Selamat juga nambah cucu buat Ibu Hartini ya. Ini anak yang ke-1. Oh, jadi anak pertama dari anak yang ketiga ya. Oke, Tuhan memberkati ya. Kiranya kehadiran cucu boleh menambah kebahagiaan keluarga besar Ibu Hartini ya. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan naikkan pujian. Kan tadi kita harus menjaga hati. Ya, biar kita minta Tuhan bantu kita, mampukan kita untuk menjaga hati kita selaras dengan keinginan Tuhan. Ya, hati kita harus kita renovasi supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita boleh memancarkan kasih Kristus. Hanya dekat Allah. Ya, hanya dekat ya. Hanya dekat Allah saja kita bisa menjaga hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku Jauh kedalaman hati. yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berdiri bersama-sama. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Jaga hati kita untuk seperti yang Tuhan mau. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah kerinduan dan permohonan kami kepadamu.
Kami rindu menjaga hati kami seperti yang Tuhan mau. Agar hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu, memancarkan kebenaran-Mu, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ini kerinduan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang Tuhan adakan bagi kami, untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami melakukan, mentaati perintah-Mu, karena ibadah adalah perintah-Mu, dan kami taati ya Tuhan. Hari ini kami datang beribadah, dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada hari ini. Karena perintah-Mu, karena janji-Mu kepada kami. Kalau kami beribadah, maka Tuhan akan menyediakan berkat khusus bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami imani itu. Biarlah kami ibadah kepadamu, kami mengasihi-Mu dengan hati yang tulus kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi berkat. Tuhan berkati Pak Julius, baik dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan berkati kemanapun beliau Tuhan percayakan, jadikan hidupnya berkat ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian dari koordinator dan semua. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan bagimu, kami percaya Tuhan memperhitungkannya dan tidak pernah sia-sia. Umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati. Mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan sebagai milik-Mu juga Tuhan berkati, dan janji firman-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Kami pulang bersama dengan keluarga dan penuh damai sejahtera. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan turunkan berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara dikasih Tuhan, Allah sangat mengerti keadaanmu. Dia sangat peduli dengan masalah hidupmu. Bahkan dia rindu memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati masa depanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Bahkan apa yang terbaik Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah berkatnya, damainya, cinta kasihnya, dan pimpinan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang diberkati katakan